halaman 98 yang di poin I, yaitu tentang persamaan trigonometri sederhana. Persamaan trigon. Ini sudah sempat dibaca belum? Ada yang sudah bacakah? Pancet. Oke, kita mulai ya. Yang belum absen, absen dulu. Mbak Amini yang belum absen. Yang untuk ini halaman 98 ya, tentang persamaan trigonometri sederhana. Di situ kan ada penjelasannya, yang mana untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ada beberapa aturan dasar yang harus dipenuhi. Berarti kalau aturan dasar itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk bisa mengerjakan soal-soalnya nanti. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, aturan yang pertama, jika sin X sama dengan sin A, maka X1 sama dengan A plus K kali 360. Kemudian X2 sama dengan 180 min A plus K 360, di mana K adalah himpunan bilangan bulat. Ini ditulis dulu ya di sini. Di sini aturan yang pertama, yaitu jika sin X sama dengan sin A, itu maka kita akan ada 2, yaitu jika X1 itu akan sama dengan sin A, maka X1 adalah A ditambah dengan K kali 360. Kemudian untuk X2 nya itu akan sama dengan 180 dikurangi A ditambah dengan K kali 360. 360 di mana K adalah himpunan bilangan bulat. Itu adalah untuk aturan yang pertama, untuk dia yang berupa sin. Kemudian yang kedua yang untuk cos, di mana jika ada cos X sama dengan cos A, maka di sini untuk X1-nya adalah A ditambah dengan K kali 360. Kemudian untuk X2-nya itu akan sama dengan min A plus K kali 360, di mana kemudian K-nya adalah himpunan bilangan bulat. Untuk yang ketiga, yaitu untuk aturan yang dia berupa tangen, yaitu yang dimana jika tangen X sama dengan tangen A, maka absen dulu Mbak Minsi, Mbak siapa namanya. Kemudian X sama dengan A ditambah K kali 360. Absen dulu yang belum absen. Ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Jadi di sini harus diingat Mbak ya. Benar. Mbak siapa? Mbak Agus Susanti, Mbak Risalia 16. Di sini lebih diingat, tapi gampang kok. Kan kalau di sini kan tinggal kalau A 360, 180 ini dok kan yang harus diingat.
Oh, ya Mbak Agus Susianti. Kemudian kita mulai dengan halaman 98. Contoh soal ya, yang contoh soal untuk yang halaman 98 contoh soal yang tentukan harga X yang memenuhi untuk 0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 360. Itu kan soal yang pertamanya adalah 2 sin X makanya besok biar aku bisa libur, sekarang sekolah dulu. 2 sin X min 1 sama dengan 0. Ya ini kan untuk soal yang pertama ya. Kalau dari sini kira-kira ada yang itu enggak? Ada yang tahu caranya? Mbak Uswatun Hasanah. Di sini kan tadi ada 2 sin X min 1 sama dengan 0. Berarti kan kita bisa memindahkan nilai min 1 ini ke ruas kanan kan, sehingga nilainya akan menjadi 2 sin X sama dengan 1, ya kan? Kemudian 2-nya kita bagikan sehingga menjadi sin X sama dengan 1 dibagi dengan 2. Bukan tidak dianggap, Mbak. Kan di sini kan dia sudah ada ini. Kan di sini ada 2 sin X. Aduh. Kan di sini ada 2 sin X min 1 sama dengan 0. Kan kita cuma memindahkan nolnya ininya, ini min 1-nya ke ruas kanan. Bukan nggak dianggap, kan dia 0 kan tidak ada nilainya. Berarti kan tinggal 2 sin X plus 1 karena negatif 1-nya dipindah ke ruas kanan, ya kan? Ini kayak seperti ini. Kemudian sin X-nya menjadi sin X sama dengan 1 atau 2 sin X sama dengan 1. Sin X itu berarti sama dengan setengah. Kemudian seperti kemarin, kalau sin yang bernilai setengah itu sin berapa? Sin berapa dia yang bernilai setengah? Tiga 036 ya Mbak Teguh Susanti. Sin, ayo yang 9, berarti kan dia di ruas yang pertama, berarti dia akan bernilai setengah, yaitu sin 30. Ini Mbak Wiwi sebentar. Sin 30 ya kan? Kemudian di sini adalah dia akan bertemu dengan ini tadi. Istilah di sini, istilah apa sih namanya? Aturan yang pertama yaitu jika sin X sama dengan sin A, maka nilai X1-nya dia akan menjadi apa? X1-nya kan dia akan menjadi X1 sama dengan A. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? 30. Berarti 30 ditambah K kali 360, iya kan? Kemudian di sini kan dia untuk diketahui untuk kasab. Kemudian di sini kita akan tahu, kita misalkan K-nya itu sama dengan 0. Kita misalkan K itu akan sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, ini kan berarti nilai K-nya ini kita ganti dengan kita ganti dengan 0. Berarti X1-nya akan bernilai berapa? X1-nya akan bernilai, kalau K di sini kita ganti dengan 0, X1-nya akan diganti dengan 0, berarti X1-nya akan bernilai berapa? 30.
30. Berarti di sini X1 sama dengan 30. Bingung nggak sampai di sini? Oke, kalau enggak berarti kita lanjut untuk yang X2. Kan tadi X1, sekarang X2. X2 juga akan sama mengikuti aturan, yaitu 180 min A kemudian ditambah dengan ditambah dengan K kali 360, ya kan? Berarti di sini X2 nya akan sama dengan mana ini? Berarti kan X2 nya akan sama dengan 180 dikurangi A nya berapa tadi? A nya berapa? 30 kemudian ditambah dengan K kali 360, ya kan? Berarti ketemunya X2 nya berapa? 180 dikurangi 30 berapa? 150 ditambah K kali 360, ya kan? Kemudian seperti tadi, jika kita memisalkan K sama dengan 0, jika K sama dengan 0 berarti akan ketemu X2 nya berapa? Berapa X2 nya? 150, karena kan kita cuma mengganti nilainya K di sini menjadi 0, berarti kan tinggal X2 sama dengan 150. Jadi ini nilainya untuk X1 dan X2 nya. Oke, sampai di sini bingung atau paham? Paham ya, kan gampang toh? Yang 300 hilang begitu saja karena kita memisalkan K sama dengan 0. Karena dikalikan dengan 0 kan otomatis 360 nya dia menjadi 0 atau hilang kan? Oke, paham ya? Jadi kita memisahkan K-nya untuk nilai yang paling gampang kan K-nya harus sama dengan 0 toh. Ya kan? Kalau nanti K1 ya sudah K-nya 1 berarti mbaknya bisa 360. Berarti yang paling gampang itu kita akan menganggap K-nya 0. Tapi kalau ingin membuktikan K1, K2, K3 ya monggo silahkan. Ini nanti yang di contoh 2 ini kan dia untuk contoh 2 kan dia bisa sampai K sampai dengan 5 kan. Kita coba untuk yang contoh kedua. Oke, di sini nggak ada pertanyaan ya? Yes. Kenapa? Loh, apa pertanyaannya? Konstanta. K itu konstanta, Mbak. Oke ya, sudah ya. Siapa yang pendukungnya Wowo tuh? Oke, kita yang kedua. Kita ada 3 tan 3x min akar 3 sama dengan 0. Ini akar ya, kalau ada tulisan istilah ini akar ya ini. Jangan bingung. Kasihan tuh, nggak jadi dapat apa, nggak
Kasihan kalau Pak Wowonya itu nggak menang sebenarnya. Kan nggak ada audisi ibu negara. Kan nggak ada, kan ada kesempatan untuk jadi ibu negara nanti kalau seandainya dia nggak menang. Nah makanya oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Di sini sama dengan contoh tadi. Berarti nilai yang di sini dia harus dipindah ke ruas kanan yang negatif akar 3 sehingga dia akan menjadi 3 tan. Apa tadi? 3 tan 3x sama dengan akar 3. Sampai di sini nggak bingung ya? Kemudian tan 3x itu akan sama dengan 1/3 akar 3. Di sini bingung nggak sampai di sini? Nggak, di sini nggak bingung ya. Oke. Sekarang berarti kita apa? Di sini berarti ada 1/3 akar 3. Berarti nilai 1/3 akar 3 yang tangan yang bernilai 1/3 akar 3 itu berapa? Kemarin tangan berapa? Ini kenapa? Kualat ini sama Pak Bowo. It's ini layarnya nggak bisa digerak-gerakin. Tiba-tiba mati. Tan berapa yang kemarin setengah akar 3? Tan berapa? 1/3 akar 3 kemarin adalah tan 30 ya kan? 30. Oke. Kemudian kita akan mengikuti aturan yang kedua masalah tangen, yaitu di sini jika tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A plus K kali 360. Berarti di sini akan menjadi 3X sama dengan A-nya berapa? A-nya kan 30 kan? 30 plus K kali 360. Oke. Belum, sampai di sini sudah paham sampai di sini? Oke. Sampai di sini kemudian semuanya karena di sini adalah koefisien 3, di sini berarti semuanya nanti akan dibagi dengan akan dibagi dengan 3. Yaitu dia akan menjadi X sama dengan 10 plus K kali 360 dibagi 3 yaitu 180. Bener gak? 360 bagi 3 berapa?
Sorry, ini penjelas, ini salah. Ini bukan 360. Ini 180. Ini 180 ya. Ini juga berarti 180. Bentar. Ih, kok gak bisa ya? Ini dicoret dulu. Ini 180. Ini 180, sorry. Berarti di sini menjadi 3x sama dengan 30 plus k kali 180. Berarti menjadi semuanya dibagi dengan enggak ogah, dibagi dengan 3, yaitu dia menjadi x sama dengan 10 plus k kali 180 dibagi 3, 60. Ini. Oke. Sampai di sini paham ya? Kemudian tadi kan ada batasnya yang waktu di contoh pertama tadi. Yang atas kan contoh soal, tentukan harga x yang memenuhi untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 360. Kenapa Mbak Ratmi? Berarti nanti nilai sudutnya itu harus antara 0 dan 360. dari soal, dari yang apa? Dari yang aturan itu. Kan yang aturan yang sin sama dengan rumus, itu kan ada tan x sama dengan tan a, maka x sama dengan a plus k kali 180. Ini tangan Mbak. Oke. Kemudian di sini berarti kita akan mencari nilai sudutnya antara 0 dan 360. Kita akan memasukkan yang pertama, yaitu untuk k sama dengan 0. Berarti kalau k sama dengan 0, x1 nya akan berapa? X1 dia akan bernilai berapa? Kalau ada x sama dengan 10 plus k kali 60, jika k nya diganti dengan 0, maka x nya akan menjadi 10. Ya, ini berarti 10, paham nggak? Yang lainnya? Kan 60 kali 0, berarti kan dia tinggal 10. Oke, kemudian karena tadi kita punya batasan, yaitu untuk sudutnya adalah 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360. Ya kan? Berarti sudut-sudutnya di sini dia harus antara 0 dan 360. Itu adalah syaratnya. Sekarang kita masih punya sudutnya, yaitu x1 nya 10. Berarti kita masih punya x yang lain, yaitu kita kasih k nya sama dengan 1. Jika k sama dengan 1, x2 nya akan menjadi berapa? Ada yang tahu? Berarti k nya di sini diganti dengan 1, berarti dia x2 nya akan menjadi 70. Kalau k sama dengan 3, k sama dengan 2, dia akan menjadi berapa?
ngitungnya gimana? Kan ini ada K, di sini kan ada X sama dengan 10 plus K kali 60, ya kan? Kita tinggal mengganti X-nya di sini, mengganti K-nya di sini, Mbak. Jadi kalau di sini K-nya itu sama dengan 0, berarti kan dia sama dengan 0. 60 dikali 0 kan 0, berarti tinggal 10, ya kan? 0 tambah 10 kan 10. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti kan di sini 1. 1 dikali 60 kan berarti 60, ditambah dengan 10 dia akan bernilai 70. Diganti terus sampai dia mempunyai batas ini 360 ini. Karena kan batas sudutnya 0 sampai 360. Ya. Kemudian untuk yang K sama dengan 2, berarti kan 60 dikali dengan 2 berarti kan 120. 120 ditambah 10 kan berarti dia akan bernilai 130. Berarti di sini X3-nya dia akan bernilai X3 dia akan bernilai 130. Kemudian kalau X sama dengan kalau K sama dengan 3, ada yang tahu berapa? Berarti X4 akan sama dengan, berarti K-nya kan 3. Berarti 60 dikali dengan 3 ditambah dengan 10, berarti dia akan bernilai 190. Kemudian untuk K sama dengan 4, berarti X5 nya sama dengan berapa? Mbak siapa? Siti Aminah, kos 18. 6 kali 4 berarti kan 240 ditambah dengan 10 dia akan menjadi 250. Kemudian untuk K sama dengan 5, berarti X6 nya akan menjadi 60 dikali dengan 5 ditambah dengan 10, yaitu 310. Kemudian kita bisa aja bilang K sama dengan 6 ya untuk membuktikan ya. Berarti X7 nya berapa nilainya? Berarti kan 6 kali 6 360, ya kan? Ditambah dengan 10 dia akan bernilai berapa? (370). Sedangkan di sini batasnya dia sampai dengan cuma sampai dengan 360. Berarti yang terakhir ini kita nggak bisa memasukkan ke dalam sudutnya. Jadi cuma antara K1 sampai dengan K5. Karena 370 kan lebih dari batas yang disebutkan di sini, yaitu cuma 360. Oke? Paham ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang sin sama juga, Mbak. Oh, yang sin ini kalau ada aturan gini. Untuk yang kos, tak jelasin yang kos. Yang kos yang dia bernilai negatif, yaitu 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0. Di sini kan sama. Sebenarnya kan sama dengan yang tadi, kita akan menjadi akan sama dengan cos 2x sama dengan min 1. Ini sama kan ya? Kita pindahkan x-nya di sini ke ruas
kanan, berarti dia akan menjadi negatif.